Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adik-adik saya yang ada di kelas SI untuk mata kuliah akhlak tasawuf, maka pada kesempatan ini saya akan mengantarkan perkuliahan kita dengan topik teori pembersihan jiwa atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Dalam kajian tasawuf, untuk pembersihan jiwa itu pernah ada dikatakan oleh Buya Hamka. Beliau pernah mengatakan ada yang disebut dengan triologi dalam pembersihan jiwa. Yang pertama namanya adalah takhalli, yang kedua adalah tahalli, yang ketiga tajalli. Agak mirip-mirip. Pertama tadi adalah takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga adalah tajalli. Ketika seseorang sudah ada di posisi untuk mensucikan jiwa, dia tidak bisa lepas dari yang tiga ini. Pertama, ada yang tadi disebut dengan takhalli. Takhalli ini adalah di tingkatan pembebasan diri dari sifat tercela. Kita harus sanggup untuk mengosongkan diri kita atau membebaskan diri kita dari sifat tercela. Selama masih ada sifat tercela yang kita lakukan, meskipun ibadah banyak yang kita lakukan dalam tasawuf, itu masih belum disebut dengan pensucian jiwa. Lalu kemudian sifat tercela ini adalah semua sifat yang dilarang di dalam kaidah agama kita. Sifat tercela itu juga yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Semuanya disebut dengan sifat tercela. Lalu kemudian sifat tercela ini harus sanggup kita lebur, tidak tertinggal dan tidak tersisa satu pun di dalam diri kita. Semua yang disebut dengan sifat tercela. Apa saja yang disebut dengan sifat tercela itu termasuk diantaranya adalah ketika kita tidak memiliki aturan agama dalam bergaul, ketika kita tidak memiliki aturan agama di dalam berbuat, ketika kita tidak memiliki aturan agama dalam bertindak, maka semuanya disebut dengan sifat tercela. Untuk itulah yang harus kita usahakan dalam tazkiyatun nufus itu, mengosongkan yang pertama di bagian sifat tercelanya. Sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Luar biasa seseorang kalau seandainya sudah sanggup untuk mengosongkan atau membebaskan dirinya dari sifat tercela. Karena pada saat itulah dia akan berangkat kepada tahapan yang kedua yang disebut dengan tahalli. Tahalli ini maknanya adalah tahapan mengisi atau menghiasi sifat-sifat baik dalam diri kita. Jadi tahapannya itu yang pertama tadi takhalli, mengosongkan, yang kedua adalah mengisi. Tahalli ini tahapan mengisi sifat-sifat baik di dalam kehidupan atau di dalam diri kita. Sifat-sifat baik ini tentu semua sifat baik yang ada garisannya di dalam tatanan agama kita, kemudian yang berikutnya di dalam norma atau hukum masyarakat. Ketika dia membawakan manfaat, maka dia semua dikatakan dengan sifat-sifat baik. Itulah yang harus kita buat di dalam diri kita. Jadi tidak boleh kita itu hanya memang mengosongkan diri dari sifat tercela, lalu kemudian tidak diisi dengan sifat baik. Ataupun yang kedua,
kita berusaha maksimal berbuat baik terus, tapi sifat tercela pun masih ada di dalam diri kita. Itu tidak akan berhasil dalam masalah pencapaian tazkiyatun nufus. Sifat-sifat baik ini apa yang kita sanggupi untuk berbuat bermanfaat kepada orang lain. Ada nilai ibadahnya di dalam. Itu semuanya sudah dikatakan nilai ataupun sifat baik. Bisa kita misalnya berkata yang baik, itu sifat yang baik. Bisa kita membantu melalui tenaga, itu juga menghiasi diri dengan sifat baik. Bisa kita memberikan sesuatu bagi orang yang membutuhkan, itu semua adalah hiasan kepada diri kita. Jadi di dalam tasawuf itu kita disuruh untuk berhias. Berhiasnya berbeda dengan makna yang kita maknai selama ini. Berhias itu melalui aksesoris. Ada yang pakai kalung, bukan cuma itu perhiasan. Itu hanya perhiasan di luar. Ada yang pakai baju bagus, itu perhiasan di luar. Yang utama perhiasan batin atau jiwa kita itu adalah ketika sanggup membuat sesuatu sesuai dengan aturan agama atau hukum norma masyarakat yang berlaku. Jadi kemudian setelah tahapan yang pertama selesai, yaitu takhalli, baru kemudian meningkat untuk tahapan berikutnya tahalli, masuklah kepada yang ketiga, yaitu tajalli. Tajalli ini adalah merupakan penghayatan rasa ketuhanan yang menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang bisa tersambung kepada Allah itu hanyalah orang yang sudah melewati dua tahapan tersebut. Tahapan yang pertama, dia sanggup untuk mengosongkan dirinya, membebaskan dirinya dari sifat tercela. Kemudian tahapan yang kedua, dia sudah isi dan masukkan perhiasannya, yaitu sifat-sifat terpuji. Maka disitulah ada kesempatan kita di dalam tasawuf untuk tajalli, yaitu menghubungkan diri kita kepada Tuhan, kemudian merupakan penghayatan rasa ketuhanan kita. Jadi tidak semua orang bahwa ketika dia beribadah lalu kemudian muncul ada perasaan tersambung diri dia kepada Tuhan. Kenapa? Kalau dia belum sanggup melewati tahapan takhalli dan juga tahapan tahalli. Belum sanggup dia mengosongkan dari sifat tercela, belum sanggup mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang berikutnya, di tahapan tajalli ini, di sini semuanya adalah bermuara dan terfokus semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi adik-adik saya di kelas SI Akhlak Tasawuf, saya ingatkan, kalau sudah berada di tahapan tajalli, maka berarti manusianya sudah semua aktivitas hidupnya, semua geraknya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tertuju lagi kepada makhluk, dia tidak tertuju lagi kepada hal-hal yang lain, kecuali sudah langsung tertuju fokus hanya kepada Allah. Itulah yang tergambar di dalam Al-Quran dan juga di doa yang sering kita bacakan pada saat kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanyalah kuserahkan kepada Allah yang mengatur alam. Artinya apa? Dia tidak ada lagi gerak hidupnya yang tidak tersambung kepada Allah. Mau dia sholatnya, apakah dia ibadahnya, ataukah dia dalam kehidupannya, aktivitas proses hidupnya semua. Kemudian kematiannya bahkan yang belum tiba sudah diserahkan semuanya hanyalah kepada Allah. Jadi kesimpulannya, jika sudah ada tahapan untuk masuk kepada pensucian jiwa, harus diingat dia harus melewati 3 tahapan. Yang pertama tadi takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Baru nanti kita itu merasakan betapa nikmatnya dan dekatnya kepada Tuhan. Baru ada yang disebut kerinduan kepada Tuhan. Baru ada yang disebut ingin berlama-lama bersama Allah, yaitu berzikir. Bukankah adik-adik saya mungkin pernah membaca atau mendengarkan bahwa seorang Sufiyah Rabi'atul Adawiyah,
Beliau ini adalah orang yang sangat dekat kepada Allah dan orang yang memang melewati tahapan tahalli tajalli, sudah suci jiwanya, tidak ada sifat tercelarnya lagi. Ketika kita lihat kisah atau riwayatnya, ketika beliau beramal beribadah di waktu malam, maka basahlah sajadahnya disebabkan kerinduannya kepada Allah. Bahkan adik-adik saya semua mungkin mengetahui bahwa pada saat seumur hidupnya tidak sempat menikah. Bukan beliau tidak mau menikah. Ada orang yang datang bertanya, tetapi jawab beliau, ketika kamu mampu dan menyanggupi pertanyaan saya mau menikah dengan kamu. Di antara pertanyaan Robi'atul Adawiyah, kalau saya nanti menikah dengan kamu, apakah kamu menjamin bahwa tidak ada berubah cintaku kepada Allah? Maka seorang laki-laki akan mundur, tidak akan sanggup dia. Sebab kecintaannya kepada Allah dibuktikannya. Setiap malam beribadah menangis, bahkan dalam riwayatnya sajadah yang dipakainya selalu basah, bukan karena bersedih seperti kesedihan kebanyakan kita, tetapi yang dirindukannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatannya beribadah di waktu malam. Begitu mau menjelang pagi, rasanya merasa kehilangan untuk dekat dengan Allah sedekat-dekatnya pada waktu malam. Karena munculnya pagi hari yang mungkin akan banyak kebisingan, mungkin akan banyak keramaian dan lain sebagainya. Itulah yang sudah sampai kepada tingkat tajalli. Itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar perkuliahan kita untuk mata kuliah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.